Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara.
'cause you are holy, holy, holy. And we will say, holy, holy, holy. I want to see you. We say holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We sing holy, 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 holy. 'Cause you are holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. I want to see. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau bertemu muka denganmu Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan, shalom. Selamat pagi, semua bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Saya ajak bangkit berdiri bersama-sama saudara. Coba lihat kiri kanannya. Katakan, Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita pada tahun ini, sudah bulan ke-11. Saudara, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, walaupun musim berganti, tapi Tuhan Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita baca kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur 118 kita baca sama-sama saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita baca dengan lantang saudara. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan syukur kami, ucapan syukur dan cinta kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord.
kemuliaan hanya daripadamu Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Thank you, Lord. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa.
dahsyat dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yang yakin dan percaya katakan haleluya. Yes, silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6, ya, ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saudara tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin Anda pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13, dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Janjinya luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, saudara, saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you.
tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengajak siang hari ini kita agak berbeda. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari sungguh-sungguh kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan Mazmur 118 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang dengan suami atau istri, pegang tangannya, sama-sama merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Karena Tuhan terlalu baik, sungguh sangat baik. Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. Oh, give thanks to the Lord, for His good, for His mercy endureth forever. Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. Oh, give thanks to the Lord, for His good, for His mercy endureth forever. Good.
forever. Oh, give thanks unto the Lord, for His good, for His mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever. Sikamandara oniladare, sikiadaba kunadayadao, iladabadabade. Naikkan pujianmu, penuhi pujianmu. Yedarabasa, degaraba, oyadabadabadadai, sidarabo, sikarabasa. Yes. Angkatlah wajahmu kepadanya. Engkau tidak akan malu dan tersipu-sipu. Sikidabadaba. Tuhanlah pengharapan kita, kekuatan kita. Hai umatnya, pujilah Dia. For there is no one like the Lord. Sikiadabasere. Odabakayalau. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever and ever. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara kekasih. Judul message hari ini, saudaraku, karena temanya adalah maintaining perseverance, adalah rewards or punishment. Kita nyanyi tadi, aku memilih mengikuti tutur kata firman-Mu. Tidak mau melakukan yang mendukakan hatimu. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Beberapa hari yang lalu salah satu saudara kita dapat reward. Dapat pengakuan dari pahala. Bapak Bob Foster Sinaga, Profesor Doktor Insinyur Bob Foster Sinaga, MM, MBA, apa maneh. Halo Pak Bob, Gembala Rock Bandung. Taat pajak, pembayar pajak tertinggi di kota Bandung. Tapi cinta Tuhan luar biasa. Dapat kehormatan jadi gembala. More than profesor. More dari darderdor doktornya 3. Gembala. Kepala keluarga. Extension family. Saudara, satu dimuliakan, semua dimuliakan. Siapa ikut bangga, tepuk tangan bagi Allah kita. Hidup ini adalah pilihan. I choose to believe. I choose to obey. Pilih. Mau kehinaan atau kemuliaan. Pilih. Pahala atau hukuman. God is a rewarder, terlalu banyak dikhotbahkan. God is good. Tidur semua ya. God is good. And all the time. Tapi yang satu ini tidak diberitakan. God is not to be mocked. Allah tidak bisa dilecehkan. Our God is a consuming fire. Api yang menghanguskan. Putra pada Harun ada 4. Nadav artinya generous. Abihu, my father is he. Lalu kemudian Eleazar, Itamar. Yang 2 ini jalankan pelayanan sembarangan. Mereka mengisi kemenyan di perbaraan mereka.
tapi memberi api yang tidak disuruh Tuhan. Strange fire. Dan api daripada Tuhan membakar mereka. Fus! Barbecue. Tinggal Eleazar dan Itamar. Nah saudara, mau mana dulu? Reward atau punishment? Kita baca dulu ayat pokok kita Yakobus pasal 1, 12 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, berbahagia, blessed, diberkati. Siapa mau diberkati? Blessed orang yang bertahan dalam pencobaan. Di sini temptation. Ada trial, ada temptation. Trial itu untuk membuktikan keaslian. Karena banyak KW sekarang. Nabi KW, Yesus KW, bukan cuma Rolex KW. Tapi yang satu menghadapi godaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Saudara, siapa di sini suku Batak angkat tangan? Namanya bagus-bagus, saudaraku. Ada Pandapotan, Parulian. Tadi saya tanya Pak Alison, ada namanya Sotarduga. Sotarduga itu tak terduga. Allah kalau memberkati banyak yang tak terduga. He's a God of surprises. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi yang satu itu saya pernah ketemu, namanya paling bagus. Tahan uji Sinaga. Siapa kau tahan uji? Oh hebat sekali. Saudara kalau mau dapat reward, tahan uji. Kalau mau diberkati, tahan uji. Tahan uji, apa yang terjadi? Menerima mahkota kehidupan, the crown of life yang dijanjikan Allah. Bagi siapa? Bagi siapa yang mengasihi dia. Itu kan pasti. Orang mengasihi Tuhan pasti berbahagia. Pasti. Kita bisa lihat orang dari wajahnya. Kan sering kita lihat tampang kriminal. Ada tampang domba, ada tampang kambing. Ya kan? Coba lihat kiri kanan. Pastikan ada domba. Kalau ada kambing biar bertobat. Gak apa-apa saudara. Ya, ayat selanjutnya. Apabila seorang dicobai, digoda, janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Aneh Pak. Satu hari saya berkata, kalau yang itu bukan tipe saya. Tapi tipe saya itu wanita yang begini. Katanya Pai Fu Mei. Putih, katanya dia. Fu itu suge, kaya, Mei cantik. Itu saya tergoda katanya. Datanglah si penggoda. Iblis tidak bisa baca pikiran kita kecuali kita ngomong. Dan datanglah yang menggoda itu. Saudara, satu kali saya bilang sama mama saya belum Kristen. Ma, aku senang tuh sama Vivi itu. Bersama adik saya kita naksir kakak adik. Lalu mama saya bilang, nanti kamu tinggal lagi seperti yang lain. Saya diajak ketemu dukun, saya tidak mau kan. Dukunnya pura-pura kesurupan, saudaraku. Saya lihat matanya gini, saya tidak percaya kan. Dan dia ngelirik saya gini. Yang cocok sama kamu itu perempuan yang tinggi, putih, rambutnya panjang. Istri saya kebalikannya semua. Rambutnya pendek, cantik ya, tapi enggak putih. Saya enggak suka orang putih, saudaraku. Kita tertarik pada yang tidak sama dengan kita, ya kan? Iblis itu penyesat, saudara. Kalau saya percaya kan enggak ketemu dia. Nah, saudaraku, harus tahan uji. Berbagai orang yang bertahan, kata bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji menerima mahkota kehidupan. Coba baca ayat 15. Dan apabila keinginan dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan
maut. Oh enggak apa-apa, 1 kali saja. Tuhan enggak marah kok sama saya. Yang lain juga melakukannya. Hidup adalah pilihan. Dalam khotbah tahun lalu, zero anger. Saya khotbah tahun ini, zero quarrel. Zero compromise. Amin. Tidak ada kompromi. Lagu tadi itu, saya tidak janjian loh, Ina dipimpin Roh Kudus. Dia milih lagu itu. Life is a choice. Ada satu ayat ketinggalan. Kembali ayat 13. Apa besok? Jangan ya berkata pencobaan datang dari Allah. Yang menggoda itu iblis. Allah tidak dapat cobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau dari Tuhan itu ujian iman. Itu trial. Kalau iblis temptation. Hati-hati gunakan matamu. Para pria. Hati-hati gunakan matamu. Ayub membuat perjanjian dengan matanya. Ayub 31 ayat 1. I make a covenant with my eye. Untuk tidak memperhatikan anak darah, anak gadis. Untuk tidak memperhatikan anak gadis. Satu hari saudaraku kita lihat sekarang kitab Bilangan. Mulai pasal 24 ayat 25 ayat terakhir. Jadi kita menghadapi trial, juga menghadapi temptation. Kita harus bisa menghadapi kedua-duanya, oke? Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya. Dan Balak pun pergilah juga. Saya mengajak kita melihat Bilangan 31 ayat 16 dan 17. Sebelum pergi dia memberikan sebuah nasihat. Tentara Moab tidak mungkin melawan Israel. Muhammad Yosef, yaitu putra pendiri Hamas berkata, if you fight against Israel, you fight against God. Kalau kamu berperang lawan Israel, kamu tidak melawan manusia, kamu melawan Allah. Bukankah perempuan-perempuan ini atas apa? Nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia pada Tuhan dalam hal Peor. Sehingga tulah turun di antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Tuhan berhak memelihara umatnya. Amin. Tuhan berhak memelihara, yaitu tunangan Yesus adalah gerejanya di atas muka bumi. Amen. Nah, saudaraku, kita baca Bilangan 25. Sementara Israel ada di Sitim. Kembali Bilangan 25 ayat 1. Kita baca dulu. Nanti saya terangkan. Bilangan 25 ayat 1. Jadi Bileam memberikan new strategy. Tidak mungkin lah. Dikutuk malah tambah diberkati. Sebab ada janji dengan nenek moyang mereka, itu Abraham. Who curse you, I will curse. Who bless you, I will bless. Tuhan yang memberkati. Karena kemari kita saling memberkati, saudara. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ini atas nasihat daripada Bileam. Perempuan-perempuan mengajak bangsa itu kemana? Korban sembelihan bagi ilah mereka. Lalu bangsa itu turut makan. Bukan seluruh bangsa. Tercatat 1000 pemimpin. Turut makan dengan dari korban itu. Dan menyembah orang-orang itu. Apa yang dikorbankan? Bukan yang halal, saudara, yang haram semua. Dan kemudian menyembah ilah orang-orang itu. Ayat 3 lebih serem. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Jadi bukan cuma bersetubuh. Ya, namanya bersetubuh itu bersejiwa juga. Bersatu. Manusia adalah roh. Dan juga bersatu dengan yang mereka sembah.
Saya buat pernyataan. Adultery ke arah idolatry. Perzinahan menuju penyembahan berhala. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan bernyala-nyala surut daripada Israel. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Baal itu dewa, yaitu dewa ini saudaraku, fertility, dewa kesuburan, dewa kekayaan. Peor nama tempat. Tapi Baal Peor artinya the Lord of the Gap. Apa itu? The Lord of Tuhan celah. Tidak usah pintu, celah saja. Satu hari saya dikasih burung yang bagus sekali suaranya. Ular masuk ke dalam kurungannya dan menelan burung itu. Padahal itu rapat sekali. Ya kalau bahasa sini jaro-jaro itu. Dan itu lubangnya kecil. Saya tanya kepada penjaga villa kita, Pak Koiri, dia ahli perburungan. Dan dia juga mengerti perularan, saudaraku. Pak, ular ini bisa kepalanya itu digepengkan. Sehingga dia bisa masuk, tapi tidak bisa keluar lagi. Karena burung itu ada dalam perutnya. Celah itu berbahaya. Hendaklah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Dan jangan beri kesempatan, jangan beri celah, jangan beri tempat berpijak bagi dosa, bagi iblis. Lalu ayat kelima, dia memerintahkan pada hakim-hakim. Lalu berkata Musa pada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Tuhan kita dituduh yang mengajarkan genosida. Dia berhak. Sebab dia menciptakan. Ketika bumi penuh dengan kekerasan, dia membinasakan bumi dengan air bah. Tinggal berapa orang? 4 pasang. Nuh, Sem, Ham dan Yafet dengan istri mereka diselamatkan. Yang lain dikubur hidup-hidup dan semua makhluk. Kecuali mungkin ikan ya. Ikan kan tidak bisa dibunuh dengan tambah senang dia. Kemudian datanglah salah seorang Israel nih. The chosen people, holy nation. Yang Tuhan rencanakan jadi apa? Kingdom of priest. Membawa seorang perempuan Midian. Kalau tadi Moab, sekarang Midian. Mereka kerjasama. Kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang apa? Bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Sebab saat itu setelah digantung masih ada konsekuensi. Apa yang terjadi saudaraku? Masih ada 23.000 orang yang terkena tulah dalam satu hari. Mungkin itu penyakit kelamin menular. Dulu ilmu kedokteran tidak percaya ada hubungan behavior dengan penyakit. Ini ada Pak Dokter. Tapi saudaraku, sejak ada HIV AIDS, ternyata saudaraku, LGBTIQ A2S plus karena hubungan yang tidak wajar terkena HIV AIDS. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, malah dibanggakan. Di mana Musa? Di mana Yosua? Di mana para hakim? Di mana para pemimpin? Mereka cuma menangis. Hari-hari ini saya dengar kenyataan, saudara. Kristen loh, penuh Roh Kudus. Pak Arifin, anak saya keluar rumah, tinggal sendiri di kos-kosan atau apartemen.
Dulu kita jaga anak perempuan Pak Arifin, sekarang jaga anak laki. Dulu ada sepasang suami istri yang paling cantik. Yang pria cover boy, istrinya saudaraku, yaitu Pragawati paling cantik. Cerai kenapa? Suaminya affair dengan sopirnya. Ada 3 godaan. Pertama gold, katakan gold. Kedua glory, kemuliaan, pangkat. Yang ketiga girl atau guy, laki ya, atau tidak jelas gay. Ada orang lucu berkata, orang laki itu kalau panas kan dia kebus. Kalau yang tidak beres itu begini, saudaraku. Coba lihat kiri kanan, kalau lagi panas AC-nya kurang dingin. Saya janji kita ganti AC baru. Yang setuju AC baru tepuk tangan. Jangan coba tepuk tangan, ikut dong. Amin. Yang setuju mau ikut tepuk tangan lagi. Gini kalau orang laki gini. Tapi yang gak jelas gini. Dia banggakan. Tapi ada satu orang yang bukan cuma nangis. Ada lagi yang datang. Pak Arifin, anak saya itu dikuasai seorang sutradara. Di Jakarta. Dijadikan piaraannya. Umur berapa anakmu? 15. Ibu ini cuma nangis. Saya tidak ikut nangis. Mari ibu, kita ke Jakarta. Kita jemput dia. Kita jemput dia. Do something. Don't just cry. Bangkitlah Pinhas. Dan dia membawa lembing di tangannya. Sebentar saudaraku, Sitim itu apa? Daerah yang penuh dengan pohon akasia. Pohon akasia itu jelek saudara. Roh Kudus menerangkan saya, apa itu akasia? Ordinary. Biasa sasa. Kebosanan. Boredom. Brought to whoredom. Kebosanan membawa perzinahan. Ada orang tanya, Pak, kenapa suami-suami jatuh kalau istrinya hamil besar? Tahu sendirilah. Manusia diberi hawa nafsu untuk yang baik, tidak untuk yang jahat. Amin. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi boredom in your life. Mungkin saudara saat ini ada tinggal di Sitim. Ini tanah yang dijanjikan ya. Tanah Kanaan dulu namanya. Ini sungai Yordan. Maka Israel ada di sini. Tinggal menyeberang. So near but so far. Dan di depan mereka ada bangsa Moab. Kala itu mereka ketakutan. Yang lebih hebat di daerah lebih utara. Sihon dan Og dibabat oleh Israel. Raja Og tempat tidurnya 4 meter panjangnya. Karena dia raksasa. Dihabisin. Karena David tahu, who is your God? Who is himself? Saya ini keturunan pembunuh raksasa. My ancestors as a giant killer. Karena itu dia mengundang Bileam untuk mengutuk Israel. Dikasih harta, hati-hati dengan Bileam. Lalu naik ke atas gunung, disuruh mengutuk. Yang keluar bukan kutuk tapi berkat. Bagaimana aku bisa mengutuk yang diberkati oleh Allah? Siapa di sini saudara yaitu diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Bahasa Ibrani berkata, setan ora doyan, demit orang dulit. Jangan takut dengan santet. Ada, jangan takut. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Tetapi saudaraku, bulan yang lalu kita berkata tentang
siaga dan waspada. Saya bayangkan ya, di sebelah sini Israel, dekat sekali adalah kerajaan Moab. Kalau sekarang Jordania, saudaraku, Jordania, Jordan, ini sungai, ini laut mati ya. Lalu di sebelah sana sudah Israel, udah dekat, tinggal nyebrang. Dan saat itu pesan daripada Bileam, sudahlah Balak, santet tidak menang, perang tidak mungkin menang. Jadi gimana dong? Pakai yang cantik-cantik. Di Israel ada 1000 pemimpin. Ada hakim-hakimnya. Ada Musa, ada Yosua. Ada imam-imamnya. Ada kan yaitu pemilihan wanita tercantik dan terseksi seluruh Moab dan Midian. Dan nanti karena dekat sekali, suruh mereka tunjukkan keseksian mereka di depan Israel. Mulainya saudaraku mereka nyembah Tuhan. You are my God and I will praise thee. Ono cewek-cewek di mburi kono. Dia noleh saudaraku. First look may be okay. Amin. Kalau suamimu melihat wanita cantik karena dia manusia. Tapi kalau melotot, nah ini bahaya saudara. Amin ya. Kenapa ibu-ibu kok mesem-mesem? Berarti suamimu normal. Kalau dia melihat laki-laki kamu perlu takut. Dan di sana sengaja mereka tunjukkan keseksian mereka sambil nari-nari gitu. Dan ini akasia. Rutin, bosan, nyembah Tuhan terus. Lalu yang di sana saudaraku manggilnya gini. Yang tersenyum punya pengalaman. Amin saudaraku. Saudara, dan apa yang terjadi? Mulainya cuma ya mungkin ketemu di kafe, minta nomor HP. Ayo makan bersama kita. Yang pasti kalau orang Moab itu makanannya tidak bersih seperti Israel. Amin. Loh kok enak ya? Kita dibosan makan ini terus. Lalu dikasih minuman. Mulai minuman. Saya tidak mau. Saya umat yang kudus. Sedikit aja gak apa-apa kok. A little bit will not harm you. Begitu minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Lot dan 2 putrinya? Mereka berzina. Makin itu makin dalam. Sebab saudaraku, iblis pernah berkata, semua kerajaan dan kemuliaan kerajaan kuberikan padamu, asal kamu nyembah aku sekali saja. Sistemnya iblis sekali saja itu terbukti ampuh. Karena sekali ada 2 kali. 2 kali ada berkali-kali. Akhirnya saudaraku mereka bukan makan makanan biasa. Tapi makanan dipersembahkan pada berhala. Lalu mereka datang dan sujud menyembah. Tunjukkan ada gambar serem. Baal Peor, the Lord of the Gap. Itu mempersembahkan bayi. Di perut dari patung itu yang di bawahnya ada api menyala. Hot plate. Shas. Lalu mereka sujud menyembah. You become whom you worship. Adultery dan idolatry itu kembar. Saya ulangi. Penyembahan berhala dengan kenajisan itu jadi satu. If you worship the Lord, you worship Jesus, you become holy. Holiness
Not Hollywood or Bollywood. Tapi ada satu yang agak lain. Nabi Pinhas, dia mengambil lembing. Mungkin itu adalah sportnya dia, sampai sekarang kan ada. Dan itu resmi dulu di Olimpiade, lempar lembing. Mungkin itu sportnya dia, tapi juga untuk siaga dan waspada. Karena mereka di depan musuh. Kenapa orang Korea Selatan selalu berjaga-jaga? Disebab Korea Utara dipimpin orang gila. Dan jaraknya cuma 60 km dari kota Seoul. DMZ, itu demarkasi. Saudaraku, daerah tidak ada militer. Itu dekat sekali. Jadi mereka semua dilatih untuk jadi tentara. Kalau saudara pergi ke Israel, dia kasih tahu. Pertama kali saudara ke sana, saya pertama kali tahun 86. Nanti kalau ada orang curiga kepada Anda, jangan heran ya. Sebab kami ini harus selalu berjaga-jaga. Apalagi yang model kayak Pak Arifin katanya. Kayak orang Jepang. Jepang itu ada Red Brigade yang anti Israel. Jadi jangan ambil hati ya kalau ada orang curiga sama Anda. Sebab mereka berjaga-jaga. Seorang musuh akan mencium berlimpah-limpah. Tapi seorang sahabat akan menasihati setiap waktu. Saudara, apa yang terjadi? Dia mengambil lembing. Dan dengan sombongnya, kita baca siapa orang Israel yang bodoh ini. Namanya Zimri bin Salu, orang Simeon. Ayat selanjutnya. Yang lain cuma nangis, tapi Pinhas bangkit. Dia mengejar orang sampai ke ruang tengah dan menikah mereka berdua. Yang dia biasa latihan. Dia lemparkan. Celas. Sebab dempet begini kan. Tembus saudaraku. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Sementara orang bertangis satu kita melihat banyak yaitu juga orang-orang percaya bahwa hamba Tuhan pada berjatuhan. Jangan cuma nangis. Bangkit. Saya masih ingat ibu itu. Tidak ada harapan buat saya. Ada ibu? Saya dampingi Anda pergi Jakarta. Kita datangi. Sutradara itu bebaskan anakmu. Amin. Do something. Loh nanti kalau saya tegur tambah meninggalkan saya. Bagianmu. Bapak-bapak yang di sini. Jangan biarkan orang yang di dalam rumahmu hidup dalam dosa. Apabila engkau tidak menegur orang berdosa, aku menuntut darahnya daripadamu. Idolatry and adultery jadi satu. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, Pinhas putra Eleazar, putra cucu Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ketika mulai ada tulah itu, saudaraku, berhentinya ketika ada seseorang membela kehormatan Tuhan. Kalau tidak, rencana Tuhan dihabisi. Mulai dari kepala. Urapan dari kepala, kurapan juga dari kepala. Sebab itu katakan ini rewardnya. Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan daripadaku. My covenant of shalom. Mau hidup dalam shalom? Bela kehormatan Tuhan. Bukan cuma itu, ada lagi bonusnya. Tuhan kalau memberkati gak main-main. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya. Karena dia begitu giat membela Allahnya. Dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Atonement. Apa yang terjadi kayu salib? Itu atonement. Pendamaian. Mari lihat keadaan saudara sekarang. Ada pembantu ngomong bahasa Inggris.
Little I am. Little I am. Salary no up katanya. Sedikit-sedikit aku. Gaji gak naik-naik. Mungkin itu yang kalian hadapi. Kamu tinggal di Sitim. Tapi kita bukan model pembantu rumah tangga yang gak tahu terima kasih kan. Kita hambanya Yesus Kristus. Amin. Ada lagu yang saya larang nyanyikan di sini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Membuang diri itu ada tempat sampah. Kita ini bukan sampah. Know yourself. Kita ini biji mata Tuhan. Kita putra putri kerajaan Allah. Membuang diri. Biar tanpa gaji. Saya tambahi, tapi banyak bonus. Kalau saudara menilai diri saudara dari penghasilan saudara, kasihan deh lo. Kasihan. Anak kecil yang ngerti. Bulan yang lalu, saya kan khotbah di Nusa Dua, lalu di sini dua kali ngikuti hamba Tuhan. Ini anak-anak didoakan minggu pertama kan. Minggu ketiga, ya minggu berapa itu? Anak-anak minggu kedua Elim ya. Pokoknya ada anak-anak itu. Saya tanya siapa mau jadi anggota DPR? Tidak ada yang mau. Mereka gini. Takut dicara ya semua ketawa saudara. 2M loh sebulan. 2M miliar. Dengan bonus-bonus. Tidak mau. Anak kecil yang ngerti. Beritahu kiri kanan anak kecil aja ngerti. Perjanjian keselamatan, my covenant of peace. Not only covenant of peace, my covenant of peace. Dan satu lagi, everlasting priesthood. Siapa di sini mau anak cucunya melayani Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalian jangan cuma nangis. Mumpung masih di rumahmu, tegur dia, disiplin dia. Jangan kasih uang kalau perlu. Jangan kasih jajan sampai bertobat. Amin. Seorang bapak yang tidak mendisiplin anaknya, dituntut oleh Tuhan. Nanti diajar orang lain. Kenapa ada anak kurang ajar? Kurang diajar. Saya pernah ditempeling bapak saya, mama saya kurang ajar jadi diajar saudaraku. Tapi itu menjadi saya jadi lurus. Mari kita lihat siapa orang yang bodoh ini. Ayat selanjutnya, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ialah Kosbi bin Sur. Sur adalah seorang kepala kaum yaitu puak di Midian. Nama penting kan? Zimri, my music. Apa Zimri itu? My music. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Ketika saudara berkata, Thou art my God, and I will praise thee. Tuhan mendengarkan. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Kita diciptakan seperti Tuhan. Jadi kalau kita, yaitu dengan kata-kata yang baik itu kita senang. Coba kalau tidak percaya ya, tunjukkan jempol kepada samping Anda. Bilang kamu hebat. Ayo coba gitu. Ngana hebat. Senang loh, pasti tersenyum saudara. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Tetapi juga kita rawan. Saya tidak pernah dengar lagu dunia, saya coba dengarkan lagunya Taylor Swift. Dan ini sebuah cerita. Dia itu tertarik kepada suami tetangganya. Dan dia berdoa supaya tetangganya itu istrinya cepat mati. Dan itu dicari seluruh dunia. Ini di Jakarta ada penyanyi apa itu? Blackpink. Blackpink lucu loh saudara, nama Blackpink. Dan orang berani bayar mahal. Hati-hati.
Sebaliknya, yang wanita ini, dia adalah putri raja. Berarti dia ini Miss Midian. Paling cakep, paling seksi, paling sensual dari semua wanita dari bangsa Midian. Namanya Cosbi. Tapi arti namanya kurang bagus. My lie. Kalau suami istri itu yada. Kalau cuma hubungan seks itu bo. Simpson itu bo. Sebabnya dia bodoh, saudaraku. Amin. My lie. Jadi dia ahli dalam peranjangan. Dan dengan bangga dibawa. Dikejar oleh Pinhas. Dan dilemparkan lembingnya tembus. Dan apa yang terjadi? Tulah berhenti. Tulah atas manusia berhenti di kayu salib. Ketika Yesus ditembus dengan lembing. Tentara Romawi bukan cuma bawa tombak, dia juga bawa lembing. Karena itu mereka menang terhadap Yunani. Yunani perang pakai tombak panjang. Tetapi Romawi pakai lembing, jarak dekat. Kenapa ya ada imam bawa lembing, saudaraku? Kita lihat dalam Bilangan 31. Ketika Tuhan menyuruh membinasakan Midian. Maka salah satu pemimpinnya adalah Pinhas. Bukan cuma membawa alat suci di bait Allah, dia bawa lembingnya. Yosua mengarahkan lembingnya ke arah Ai. Seorang pemimpin harus jelas. Arahnya mesti jelas. Saya ajarkan goal kita 1000 gereja. Ada goalnya yang jelas. Ada yang niru juga kan? Tidak apa-apa ditiru yang baik. Tapi saudaraku kita lihat. Ketika tentara Moab tidak bisa. Ketika santet tidak mempan. Mereka memakai wanita-wanita. Kalau pergi ke Israel, pergi ke City of David. Di sana sangat tunjukkan sebuah tempat. Yaitu di mana dia merendam diri sebelum dia memuji Tuhan. Namanya mikveh. Tetapi di atasnya juga tunjukkan ini dulu atap daripada istana David. Ketika saya berdiri di sana, guide berkata, yang di depan itu adalah pengawalnya David. Salah satunya adalah rumah dari Batsheba. Ketika David lagi pusing, kebanyakan istri sih. Ketika dia pusing, firman Allah berkata, dia akan cari sudut soto rumah. Dia naik paling atas. Batsheba mandi, saudaraku. Saya masih ingat khotbahnya daripada Gilbert Lumoindong. Orang tuh kalau mandi kan di belakang rumah, saudara. Betul. Ini mandinya di depan rumah. Hei Nona, kau sedang cuci motor kah? Kalau mandi di belakang, cuci motor di depan. Memang dia sengaja. Dia belajar dari perempuan Midian. Pertama kaget juga David. Pertama dia, tapi lagi pusing. Dia dapat pemandangan. Hati-hati gunakan matamu. Satu hari saya konsel seorang gembala. Bukan kelompok kita, bukan. Puji Tuhan. Dan saudaraku, dia ini terang-terangan berzina dengan 2 istri orang. Foto saudaraku. Di salah satu hotel di Kuta dirangkul dua-duanya. 2 loh. 1 tidak cukup. Ketika dibuai sampai matang, maut. Saya disuruh konsel dia. Panggil. Apa yang kamu kerjakan ini? Lah habis Pak, kucing dikasih dendeng. Ya saya makan katanya. Lu bukan kucing kan? Mereka juga bukan dendeng. Sudah mulai marah saya. Cuma saya tanya gini. Tidak mungkin orang jatuh itu mendadak. Kepleset kulit pisang. Mulainya dari mana? Ini.
Sitim, bahaya Sitim. Ketika ya judek, kata judek itu betul-betul saudara, saya mikir judek. Bahasa Perancis itu, judek saudaraku. Cari bahan korban gak ketemu. Saya buka situs porno. Mulai cuma lihat. Lama-lama ketagihan. Saya pernah melepaskan seorang pemuda daripada pornographic addict. Dia bilang, Om, pertama ya wanita. Lalu kemudian sesama jenis. Setelah sesama jenis, lihat yang anak-anak banyak loh sekarang yang suka dengan anak di bawah umur. Mungkin niru pemimpinnya saudaraku. Lalu yang kemudian terakhir saya cari yang rape. Apa rape itu? Memperkosa. Dan terakhir masih ada lagi yang sama binatang. Dunia ini menuju kehancuran saudara. Nanti ada yang kawin dengan kuda. Ada yang kawin dengan bulldog. Dan dog-dog yang lain. Karena ada paranormal. Suami saya ular sawah. Ngeri gak saudaraku? Mulai dari mata. Ketika saya bosan, saya gak tahu mesti khotbah apa, saya buka. Dan akhirnya berakhir dengan pemecatan orang itu. Tapi puji Tuhan, setelah sekian tahun Tuhan pulihkan. Itulah kebaikan Tuhan, itu namanya grace. Super grace, amazing grace. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Kalau kita berdosa, Tuhan memberikan jalan keluar, mengaku dosa. Dia menghapuskan dosa kita, menyucikan kita. Habiskan Midian. Dan firman Allah mengatakan bilangan 31, saudaraku ayat 6 dan 7. Bagaimana saudaraku? Ya ini ayat selanjutnya. Ayat ke-7 kita lihat. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang perintahkan Tuhan pada Musa. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Selain dari orang mati terbunuh, mereka membunuh juga raja-raja Midian. Ewi, Rakem, Sur. Ini ayat dari Kosbi. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kalau kita baca surat Yosua, dia berakhir sebagai juru tenung. Mulai sebagai nabi, berakhir sebagai babi. Tukang santet. Apa itu? Katanya ada orang tukang santet bertobat saudara. Dia coba nyantet Gilbert tidak mempan. Lalu katanya bertobat. Lalu ada orang mau pinjam gedung ini untuk KKR. Dan yang bersaksi si mantan tukang santet itu. Untung saya tolak saudara. Maaf ya, gedung ini tidak disewakan. Kita bisa berikan polisi, pecalang untuk keamanan Bali, pendidikan. Untung saya tolak saudaraku. Dia khotbah di luar gedung kita. Dan dia bilang, kalau Anda pergi ke rumah saya ada 200 telinga orang yang saya bunuh. Ini orang gendeng saudaraku, namanya gendeng memang. Lalu saudaraku, kemudian saya mau digandengkan dengan orang ini. Sekarang sudah gak ada sih. Saudara, hati saya gak enak. Sebab saya tahu di sini ngomongnya ngawur. Hati-hati soal bergaul dengan siapa. Dari mana aslinya kita? Siapa teman kita? Saya diajari Pak Alex, ojo ndodok nang kebun semongko. Jangan jongkok di kebun semangka. Maunya buang air, dikira nyolong semangka. Lalu saya, Tuhan, aku tidak boleh menghakimi. Tapi hati saya gak sejahtera. Diumumkan KKR, Pak Arifin dan si Anu itu. Lalu Tuhan tuh jawab doa saya. Saya ditelepon teman saya yang jual binatang piaraan di Jakarta. Pak Arifin, katanya si Anu tuh bertobat. Bileam ini. Kemarin itu baru beli ular kobra dari saya. Sebab ada order nyantet. Saya telepon pendeta yang mengadakan KKR. Buyar. Batal.
Lu gimana Pak Arifin? Batal. Saya tidak mau duduk di kebun semongko. Nanti saya kira mereka kira saya sama dengan dia. Hari ini ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar buruknya ada penghakiman yang sangat berat. Dari semua dosa orang Israel yang paling banyak hukumannya adalah perzinahan ini. 24.000. 1/10 baca itu. Yang bersungut-sungut, yang apa. Tapi yang paling banyak ini. Artinya apa? Semua dosa di luar tubuh. Tapi perzinahan di dalam tubuh. Tapi kabar baiknya bagi yang setia. Yang membela kehormatan Tuhan. Tuhan memberikan pahala. Sama cita saudara. Satu hari saya akan aktif di Full Gospel. Saya pimpinan Indonesia Timur. Saya diundang ke Jakarta. Dan yang bersaksi itu mantan big boss saya. Dia punya bank, punya macam-macam lah. Lalu perkataan pertama itu. Dia bilang, dulu sekarang Tuhan itu tinja. Semua ketawa. Saya enggak. Saya marah saudara. Pada saat itu dia bersaksi bagaimana dia bertobat di rumah persekutuan. Saya datangnya, Pak, dia tahu nih, saya kan cuma project manager dia. Saya mimpin sebuah project manager, sebuah perumahan 40 hektar. Oh kamu, jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Saya lemparkan lembing kepada dia. Dia kaget saudaraku. Saudara di hadapan Tuhan, tidak ada kaya miskin. Tidak ada senior junior dalam arti kata. Kita boleh menegur yang lebih dahulu daripada kita. Tapi dengan cara yang baik. Cuma yang satu ini tidak bisa. Saya langsung tegur. Tapi saya tidak teriak-teriak. Bapak jangan ngomong seperti itu lagi. Saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Nanti sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita nyanyi lagu pilihanku tadi. Pemain musik semua kembali. Penyanyi kembali. Mari kita ambil keputusan hari ini. Kita tidak mau jadi seperti orang digantung itu. Kita tidak mau bodoh seperti Zimri. Orang mendekati saudara, para pemimpin, kepala keluarga ada modusnya. Pakai berdiri semua. Kebenaran Tuhan adalah pilihanku. Silakan Indi. Dunia ini lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Tak ingin ku hidup, tak ingin ku hidup dan hidupnya ini lagi. Tak ingin kompromi. Sementara kita merenung musik pelan-pelan saja. Sementara saudaraku kita mempersiapkan diri. Baal Peor, the Lord of the Gap. Mari periksa diri kita. Know your God. Allah kita Allah yang bisa menghukum, tapi juga memberikan reward. Know yourself. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Dan kita membuat pernyataan hari ini.
tak ingin ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Periksa, apa ada celah-celah, apa ada hubungan-hubungan pria atau wanita Moab, Midian. Periksa, barulah kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, para pemimpin ini sudah dilatih. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengubur Firaun dan para tentaranya. Mereka melihat dan makan mana dari sorga, minum dari batu yang dibelah oleh Tuhan. Tapi desire in their belly, hawa nafsu, sulit dikalahkan. Mari kita mengaku pada Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari hari ini kita persiapkan diri untuk menerima pahala, bukan hukuman. Silakan ambil roti. Dengan mengangkat roti ini kita mengaku bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi godaan di luar Tuhan. Bukan rotinya, ya. Oke, angkat tangan. Mengaku di hadapan Tuhan. I'm weak, but thou art strong. Aku tidak mampu mengalahkan dagingku. Kata Rasul Paulus, ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat sudah datang dulu. I need you, Holy Spirit, more than ever. Holy Spirit, Roh Kudus adalah roh kekudusan. Mari kita berjanji untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan mendukakan hatinya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Di atas kayu salib itu, Dia bukan mati untuk kita, tapi menggantikan kita. Terpujilah namanya. Kita makan bersama dalam nama Yesus. My covenant of peace. My covenant of shalom. Saya dituduh mengajarkan kemakmuran. Tuhan mau orang-orang yang mengasihi Dia, imam-imamnya, hidup dalam kelimpahan. Terserah pendapat dunia. Saya tidak mau dengar pendapat dunia. Kamu tidak akan meminjam, tetapi meminjamkan kepada banyak bangsa. Siapa percaya katakan amin? Angkat tinggi. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Mulainya cuma DM. Mulainya cuma hal yang simple. Hati-hati. Saudara yang kasih Tuhan, Dia berkata pada yang mengasihi Dia, my covenant of peace, an everlasting priesthood. Pinehas menjadi imam besar berikutnya. Angkat tinggi. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Thou art my God, and I will praise. Mari bersyukur. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. For His mercy endureth forever. Silakan duduk.
Angkat tanganmu yang mau menyenangkan Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, the grace, the mercy, and the shalom of Lord Jesus Christ be upon you all. Yang menyenangkan hati Tuhan diberikan covenant of peace dan keimaman untuk anak cucunya. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus. Amin.